millah Ibrahim, ketentuan Ibrahim, yaitu yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang berpaling dari ketentuan dan millah yang dibawa oleh Ibrahim kecuali orang yang dungu. Karena itu fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Bertakwalah pada Allah wahai orang-orang yang memiliki akal, menggunakan akalnya agar kalian memperoleh kesuksesan. Al-Hajj 77 mirip ke sana, walaupun bahasanya nggak menyebutkan ketakwaan, tapi bahasanya menggunakan kata-kata yang lain, tapi kata-kata itu memiliki arti ketakwaan dalam praktiknya. 77 Al-Hajj Allah berfirman, saya ambil akhir ayatnya saja, wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sembahlah Tuhan kalian, lakukanlah kebaikan. Untuk apa ya Rabb? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sukses. Atau kita menemukan dalam surat An-Nur ayat 31, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat, berbuat baik, af'al khair, yaf'al khair. Bertaubat itu ciri-ciri orang bertakwa. Karena itu dalam surat Nur ayat 31 Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Untuk apa ya Rabb? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sukses. Ternyata kalau Allah menginginkan kita untuk menyandang ketakwaan, Allah cuma menginginkan agar kita sukses. Karena itu kemudian kita ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ja'far tadi, ladzatu ma fin nida azala ta'abal ibadati wal ana. Lezatnya panggilan wahai orang-orang yang beriman akan melupakan semua keletihan ibadah. Apa artinya keletihan puasa dan seluruh ibadah kalau itu mengantarkan kita pada kesuksesan? Karena itu ketika Rasulullah, dan beliau paling senang dengan salat, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kalau beliau mau memerintahkan Bilal sang muadzinnya untuk qamat supaya salat segera dilaksanakan, beliau enggak mengatakan aqim, laksanakan qamat, la, tapi beliau menggunakan bahasanya arihna ya Bilal, senangkan kami ya Bilal. Karena ini sedang ingin memperoleh kesuksesan sebenarnya. Karena itu kembali lagi bahwa kita ingin lewat pada ayat-ayat Al-Quran, apa sebenarnya di balik takwa. Tadi kita sudah memahami bahwa sebenarnya supaya kita sukses, coba kita akan lewat saja sekali lagi, bukan semuanya ini, kita akan lewat beberapa ayat Al-Quran, bisa dikembangkan sendiri, khususnya nanti bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, maka saya menghimbau diri saya dan semua antum, jangan cuma kita membaca besar pahalanya, kita membaca sekaligus kita mengkaji kandungan Al-Quran, khususnya dalam bulan Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan yang disebut oleh Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas ila akhir ayat. Saya akan berhenti kepada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita mengenai apa sih yang diraih oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan atau oleh orang-orang yang bertakwa, sehingga seruan demi seruan ini mengajak kita ke sana. Jadi ketika Allah yang mengatakan berpuasalah kamu karena aku ingin memberikan kamu jalan keluar, aku ingin memberikan kamu rizki tanpa diduga. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Tadi ayat Talaq dari surat Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah kalau memerintahkan kita selalu bertakwalah, takwalah, karena ingin memberikan itu. Karena itu ternyata perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban ini bukan beban seperti yang kita sampaikan di awal pertemuan kita 9 bulan yang lalu ketika kita membicarakan al-muhsinuna fil Quran, orang-orang yang berbuat baik dalam Al-Quran. Ternyata untuk kebaikan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki tanpa diduga, jalan keluar. Sekarang ya Allah,
perlu kemudahan dalam kehidupan ini. Kapan kita bisa melaksanakan sesuatu atau menyelesaikan urusan kalau nggak mendapatkan ma'unah, kemudahan dari Allah? Ya muyassir kulla asir, yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alaika yassir. Bahkan semua kesulitan, kalau Allah, in aradta sahlan yakunu sahlan, kulla sa'bin wa hazan in aradtahu sahla yakunu sahla. Maka yang bisa mampu memberikan kemudahan cuman Allah. Kapan Allah berikan kemudahan? Hambaku bertakwalah, aku mudahkan semua urusanmu. Allah berfirman dalam surat At-Talaq yang sama, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allahu Akbar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya ini mudah. Nggak ada yang tidak ada jalan keluarnya, tidak ada yang sulit. Karena itu coba perhatikan satu ayat dalam Al-Quran ketika Allah mensifati orang-orang yang bertakwa, yaitu para aulia Allah. Kapan mereka menghadapi kesulitan? Kadang-kadang kita melihat mereka itu seperti yang menderita, tapi mereka sedang menikmati satu kenikmatan yang kita nggak mampu untuk menjangkaunya. Kita masih ingat katanya ada seorang ulama besar yang dekat pada Allah ditangkap oleh pemerintahan zalim zamannya, kemudian dicambuk. Setiap dia dicambuk, murid-muridnya menangis. Tapi ternyata si alim itu setiap cambuk algojo memukulkan sesuatu di badannya, cuma tersenyum sampai dia pingsan. Ketika pingsan dibuang, diambil oleh murid-muridnya. Ketika siuman dia minta wudhu mau sholat. Kemudian muridnya berkata, setiap kita menyaksikan kamu dicambuk, kami menangis, tapi kami melihat engkau cuma biasa senyum. Kata sang arif billah itu, antum ra'aitum yadayil jallad wa ana ra'aitu yaday rabbil ibad. Antum cuma menyaksikan tangan algojo memukul aku, sementara aku sedang menyaksikan curahan rahmat Allah. Siapa mereka itu? Dengarkan firman Allah dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka adalah, pakai fi'il mudhari', yattaqun, selamanya menyandang ketakwaan. Maka nggak ada khauf, nggak ada huzun. Karena apa? Ada makhraj, jalan keluarnya, ada kemudahan dari Allah. Semua mereka, Allah inginkan kita dalam ketika mewajibkan bermacam-macam kewajiban untuk sampai ke sana. May yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Atau kita baca ayat dalam surah Al-Lail, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Memberi, bertakwa, mempercayai janji-janji Allah, kami akan memudahkan. Yakinilah, tidak pernah kita bisa melakukan apapun kalau nggak mendapatkan kemudahan dari Allah. Tetapi ketika kita memperoleh kemudahan dari Allah, maka tidak ada yang sulit di hadapan kita. Nabi Allah Musa ketika diperintahkan untuk dakwah ke Fir'aun, dan beliau hidup bertahun-tahun di istana Fir'aun, kenal benar siapa Fir'aun dan kezaliman Fir'aun, tapi perintah Allah pergi ke istana Fir'aun, sampaikan dakwah. Apa yang diminta oleh Nabi Musa? Kirimkan aku bala tentara, para malaikat, kirimkan aku senjata. Tidak. Tetapi yang diminta pertama lapang dada, supaya lihat semua ini kecil, lapang dada. Tapi Rabbishrah li sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku. Apa artinya Fir'aun dan semuanya? Kalau Allah telah memudahkan, tetapi Allah akan memudahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Mudah. Kita harapkan kemudahan. Kita punya syaitan. Allah, Imam Sajjad dalam doanya, engkau ya Allah berikan kepada kami musuh yang kamu berikan kemampuan ia lewat di darah kita, hidup sesaat-saat. Syaitan.
kita nggak mampu melawan syaitan kecuali kita minta pertolongan dari Allah. Tapi orang yang bertakwa oleh Allah diberi benteng sehingga waswas syaitan akan musnah di hadapan para mereka yang bertakwa. Dalam surat Al-A'raf Allah mensifati mereka itu, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Mereka orang-orang yang bertakwa kalau dapat serangan dari waswas syaitan, mereka spontan ingat Allah. Dengan ketakwaannya spontan mereka melihat jalan yang benar dan setan nggak mampu melakukan sesuatu. Kita perlu benteng. Kita ini rajin pakai heris, yang kalung, cincin, doa-doa indah, nggak apa-apa, nggak dilarang oleh Allah. Tapi ada benteng yang lebih kuat. Ketika kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah, maka itu Allah akan berikan kita satu benteng yang amat kuat untuk kita melawan musuh yang paling berbahaya. Ayat tadi, idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Al-A'raf 200. Pernah kita sampaikan di tempat ini bahwa kita ini belum mampu untuk menepuk dada, membanggakan diri, karena kita belum tahu ketika nanti kita dalam sakaratil maut, detik-detik terakhir kita akan meninggalkan dunia dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita belum tahu. Tetapi Allah menjamin bahwa takwa dan orang-orang yang bertakwa pasti akhirnya indah. Wala aqibatu lil muttaqin wala aqibatu lit taqwa. Baik akibat dari semua yang kita hadapi atau akibat penutupan umur yang akan menentukan kita dalam keadaan baik atau tidak. Apabila kita mendambakan itu, maka ketakwaan yang akan menjamin kepada kita. Sekali lagi, berarti di balik puasa itu Allah ingin memberikan semua ini. Orang ini dalam kehidupannya memikirkan dirinya supaya bisa mulus dalam semua usaha dan kerjanya, dalam semua yang ia ingin lakukan, supaya bisa menyelesaikan masalahnya, supaya punya jalan keluar. Tapi orang juga dihantui oleh anak keturunannya. Dia juga memikirkan supaya anak-anaknya juga dijaga. Maaf, binatang pun memikirkan anaknya, apalagi manusia yang berakal. Tetapi apakah memikirkan anak itu cukup? Kita berikan mereka rumah, kita berikan mereka mobil yang mewah. Ternyata yang mampu untuk menjadikan keturunan kita dijaga oleh Allah adalah ketakwaan yang ada pada kita, dan kemudian kita berikan pada mereka. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Tidaklah mereka takut. Siapa? Mereka yang akan meninggalkan keturunannya, anak-anaknya dalam keadaan lemah. Kemudian mereka takut atas akan masa depan mereka. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berkata yang jujur. Ketakwaan yang menjaga. Karena itu ketika kita membaca dalam surat Kahfi, desa yang penghuninya semua orang-orang kikir, sehingga sampai mereka tega seorang nabi seperti Musa dan Khidir meminta sesuatu ditolak oleh mereka. Tetapi kemudian Nabi Khidir mengajak Musa atas perintah Allah pasti untuk membangun ada tembok yang mau roboh di satu rumah di desa itu. Ketika Nabi Musa teriak, kenapa kita harus melakukan ini tanpa mendapatkan apa sementara mereka orang-orang kikir? Ternyata jawabannya tidak. Ketakwaan dari ayah dan datuk anak-anak itu membawa seorang nabi harus membenahi rumah mereka. Fa'amal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Ketakwaan orang tuanya itu masih membawa keberuntungan kepada anak-anaknya. Padahal Imam Ja'far Shadiq pernah mengomentari, itu bukan bapaknya langsung, bapaknya yang ke-10.